Shalom orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi di Apa Kata Alkitab. Hari ini kita akan berbicara tentang konsep kaya yang benar menurut kitab Amsal. Karena itu mari kita akan membaca bersama kebenaran firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kita juga akan melihat pada Amsal pasalnya yang ke-28 ayat 22, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, ada 4 hal yang ingin saya bagikan kepada rekan-rekan muda sekalian tentang konsep kaya yang benar yang diajarkan oleh kitab Amsal ini. Mungkin ada banyak rekan-rekan orang muda yang tidak menyukai mendengarkan konsep ini, tetapi inilah konsep yang benar tentang kaya yang dituliskan di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-11 dan Amsal pasal 28. Saya akan menguraikan bagi kita 4 bagian tersebut. Yang pertama adalah di ayatnya yang ke pasal 13 ayat 11 dikatakan, harta yang cepat diperoleh akan berkurang. Maka konsep kaya yang benar yang diajarkan oleh Alkitab adalah jangan tergiur untuk memperoleh dengan cara yang cepat. Setiap kekayaan yang diperoleh dengan cara yang cepat, maka kita juga akan terlena untuk mempergunakannya dan menghabiskannya dengan cepat. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, engkau jangan tergiur untuk memperoleh harta dengan cara yang cepat, dengan cara-cara yang instan, seperti kita merebus mie instan dan kita cepat untuk memakannya. Ketika kita mengumpulkan harta dengan cara tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa karena cepat dan mudah kita memperolehnya, maka kita juga akan tergiur untuk berfoya-foya dalam mempergunakan kekayaan tersebut, yang endingnya adalah kita akan kembali jatuh miskin lagi. Kita akan kembali jatuh kepada keadaan di mana kita terpuruk secara finansial. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab tidak mengajarkan tentang adanya kaya mendadak, kaya yang tiba-tiba, kaya yang instan. Alkitab tidak mengajarkan hal tersebut. Karena itu rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah tergiur untuk mengumpulkan harta dengan cara-cara yang instan. Engkau pengen duduk-duduk santai-santai dan tiba-tiba mendapatkan uang yang banyak. Engkau tidak pengen berkeringat, engkau tidak pengen untuk berjibaku dalam perjuangan untuk bisa mendapatkan kekayaan tersebut. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Allah suka untuk melihat umatnya diberkati secara finansial, secara materi. Tetapi yang Allah tidak suka dicatat di dalam Alkitab adalah engkau jangan cepat untuk memperoleh harta yang banyak. Kenapa? Karena itu juga akan membuatnya cepat untuk berkurang. Semoga engkau memahami bagian konsep yang pertama ini, bahwa kalau hatimu hari ini sedang tergiur untuk mendapatkan keuangan atau kekayaan dengan cara yang instan, dan itu adalah cara yang tidak disukai oleh Allah, maka saya berharap engkau segera untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan cara tersebut. Kenapa? Karena itu bukan konsep kaya yang benar yang diajarkan oleh Alkitab. Alkitab tidak menentang tentang kekayaan itu, tetapi Alkitab tidak mau untuk orang-orang mengumpulkan kekayaan dengan cara-cara yang cepat. Karena apa? Ketika engkau mengumpulkannya dengan cara yang cepat, maka engkau pasti tidak akan juga membuat dia tetap bertahan menjadi milikmu. Kenapa? Karena engkau tergoda untuk memakainya, dan engkau tergoda untuk berfoya-foya, engkau tergoda untuk menikmatinya dan menghabiskannya dengan cepat, sehingga pada akhirnya engkau jatuh miskin lagi. Amsal 13 ayat 11 bagian B di sini dikatakan, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Konsep yang kedua tentang kaya adalah mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Ini konsep yang benar, konsep yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa apabila engkau ingin menjadi kaya, engkau mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Tidak blak langsung numpuk banyak, tidak langsung seperti ketiban duren yang banyak di dalam hidupmu lalu engkau seperti senang untuk langsung menikmatinya. Tidak, tetapi Alkitab mengatakan bahwa engkau harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Kata sedikit demi sedikit ini juga menggambarkan bahwa engkau harus menjalani prosesnya, engkau harus menikmati perjuangannya, engkau harus menjalankan bagaimana
cara-cara, engkau harus tahu bahwa step demi step bagaimana engkau bisa mengumpulkan harta itu. Engkau harus mengerti prosesnya. Sehingga ketika engkau mengerti tentang prosesnya, maka engkau pasti juga akan lebih berhikmat dalam mempergunakan harta kekayaan yang engkau peroleh tersebut. Kenapa? Karena engkau tahu, engkau berjuang untuk mendapatkan hal tersebut. Tetapi kalau engkau tidak mengumpulkannya sedikit demi sedikit, kembali ke poin yang pertama, engkau mendapatkannya dengan cara yang cepat, maka pasti engkau juga akan berfoya-foya. Engkau akan cepat juga untuk mempergunakannya. Karena engkau merasa, gampang kok saya mendapatkannya, gampang kok saya mengumpulkannya, tinggal saya melakukannya lagi. Saya berharap engkau tidak terjebak di dalam cara seperti itu. Contoh yang sangat populer saat ini adalah judi online. Orang tergiur untuk dengan cepat mengumpulkan uang ratusan juta atau miliaran. Tetapi mereka lupa bahwa itu adalah cara yang tidak diinginkan oleh Alkitab. Mungkin pada saat engkau satu kali mengikutnya lalu engkau tiba-tiba mengumpulkan 100 juta. Tapi apakah 100 juta itu akan bertahan ketika engkau melakukan putaran berikutnya? Pasti engkau akan tergiur untuk terus pada akhirnya 100 juta yang kau dapatkan pertama itu akan terpakai dan pada akhirnya engkau juga memakai hartamu yang lain yang sebelumnya belum tersentuhkan untuk dipakai di dalam judi tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi, rekan-rekan orang muda? Engkau akhirnya menghabiskan hartamu untuk ada di dalam perjudian tersebut. Hari-hari ini ada banyak orang muda yang senang untuk memakai cara-cara instan untuk mengumpulkan hartanya. Padahal itu tidak disukai oleh Alkitab dan itu tidak disarankan oleh Alkitab. Di dalam ayat yang ke-11 dari pasal 13 bagian B dikatakan, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, ia akan menjadi kaya. Buatlah tabungan yang rutin setiap bulan. Sisihkan setiap penghasilanmu sedikit demi sedikit setiap waktu. Ketika engkau mendapatkan penghasilan dari hasil jerih lelahmu, dari gaji bulananmu, dari bisnismu, engkau kumpulkan sedikit demi sedikit, maka pasti engkau juga akan menjadi kaya. Peribahasa Indonesia mengatakan bahwa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Dan inilah yang disampaikan oleh kitab Amsal, bahwa engkau kalau mau menjadi kaya, engkau harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Saya melihat ada banyak orang muda yang tergiur untuk cepat langsung memiliki sesuatu yang luar biasa. Enggak pengen kerja keras tapi pengen punya mobil Ferrari. Enggak pengen bekerja keras tetapi pengen punya rumah yang besar. Enggak pengen kerja keras tapi pengen untuk tampil seperti apa yang ditampilkan oleh selebriti-selebriti, hidup dalam kemewahan dan sebagainya. Rekan-rekan orang muda, jangan tergiur dan terpikat untuk sesuatu yang instan, karena pada akhirnya itu tidak akan bertahan dan tidak mungkin engkau akan miliki selama-lamanya. Kenapa? Karena pasti akan berkurang. Konsep kaya yang benar kita lihat di pasal 28 ayat 22 di sana dikatakan, orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Apa yang mau disampaikan oleh Amsal ini dalam hal konsep kaya yang benar? Yang ketiga adalah jangan terpikat untuk mendapatkan semuanya sehingga hatimu pada akhirnya kikir dan tidak ingin untuk berbagi dengan orang lain. Jangan membiasakan hatimu untuk terbawa di dalam keinginan untuk mendapatkan atau memiliki semua hal. Jangan, rekan-rekan orang muda. Kenapa? Karena ketika engkau membentuk hatimu dengan cara seperti itu, maka lama-kelamaan hatimu itu akan membawa engkau pada satu sifat, yaitu engkau menjadi kikir. Di sini dikatakan bahwa orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Dia tergesa-gesa kenapa? Karena dia pengen untuk mendapatkan semua. Kenapa dia tergesa-gesa? Karena dia berharap bahwa semua yang dilihat oleh matanya itu menjadi miliknya. Dia tergiur untuk mengumpulkan yang banyak, untuk memanjakan pemandangan matanya. Dia pengen untuk dapatkan segala hal, pengen untuk punya semuanya, dan dia tidak ingin untuk berbagi dengan orang lain. Ini adalah konsep yang salah. Karena itu belajar untuk hatimu tidak terpikat untuk memiliki semuanya, tetapi belajar untuk berbagi. Karena kalau engkau
engkau tidak belajar untuk berbagi dan membiarkan ada bagian lain yang menjadi milik orang lain, maka engkau pasti akan menjadi orang kikir. Alkitab mengatakan bahwa orang kikir tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Allah membenci orang kikir. Allah tidak menyukai orang-orang yang kikir, yang hidupnya menumpukan harta hanya untuk dirinya sendiri. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, mungkin hari ini engkau sedang mengalami keadaan finansial yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Kenapa? Karena banyak orang jatuh di dalam keadaan ketika finansialnya sedang bagus. Kenapa? Dia terpikat untuk melayani keinginan dirinya, untuk mengumpulkan segala sesuatu hanya untuk dia, dan lupa untuk berbagi. Makanya rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat orang-orang kaya yang sudah tidak terpikat hatinya lagi dengan kekayaan. Mereka menjadi filantropi, mereka menjadi orang-orang yang berbagi dengan banyak orang. Mereka menyisihkan kekayaannya untuk memberikan donasi kepada orang-orang yang berkekurangan, memberikan donasi kepada rumah sakit, kepada panti asuhan, memberikan donasi kepada yayasan-yayasan, memberikan donasi kepada pelayanan pekerjaan Tuhan. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena memang mereka memahami konsep kaya yang benar. Bahwa kaya yang benar, engkau tidak boleh punya keinginan untuk menguasai semuanya sendiri, tapi harus belajar berbagi. Karena kalau engkau punya keinginan untuk menguasainya semua, engkau pasti akan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Tergesa-gesa di sini dalam mengumpulkan harta juga pada akhirnya membuat engkau untuk menghalalkan segala cara supaya engkau bisa menumpuk harta yang banyak. Hati-hati rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan. Ayat 22 bagian B dikatakan bahwa dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Konsep kaya yang benar adalah engkau harus mengerti bahwa pada saat engkau ada di posisi di mana engkau diberkati luar biasa, engkau punya segala hal, engkau juga ingat bahwa engkau juga pasti akan mengalami kekurangan. Engkau juga akan pasti di satu titik akan ada di bagian di mana kekurangan itu akan engkau hadapi juga. Ini berarti bahwa ketika engkau sudah mengumpulkan kekayaan, ketika engkau sudah memiliki tabungan yang banyak, engkau harus lebih bijaksana mengelolanya. Karena resesi bisa saja datang tiba-tiba. Mungkin akan sesuatu terjadi tiba-tiba dan bisa membuat kekayaanmu itu tergerus habis dalam sekejap mata dan engkau menjadi orang yang miskin kembali. Karena itu lebih bijaksana dalam mengelola kekayaan yang engkau punya. Perhatikan investasi yang engkau pakai, perhatikan investasi yang engkau ambil, perhatikan cara engkau menyimpannya dengan baik. Supaya apa? Supaya engkau tidak tertipu dan kemudian menjadi kekurangan. Karena ayat ini sangat menarik. 24 ini mengatakan orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada kekayaan yang bertahan selama-lamanya di kolong langit ini. Kenapa? Karena rentan terhadap sesuatu yang gampang untuk menggerus kekayaan itu hilang dalam sekejap. Berapa banyak kisah yang kita sering kali dengar, orang mengumpulkan dan menyimpan uang ratusan juta di dalam rekening, tiba-tiba raib, hilang dalam sekejap. Kenapa? Apakah mereka kurang bijaksana? Bukan mereka kurang bijaksana. Mereka sudah menyimpannya di tempat yang tepat. Tetapi yang namanya probabilitas atau kemungkinan untuk hilang kekayaan itu sangat mungkin terjadi. Maka engkau harus ingat, ketika engkau sedang berada di dalam posisi keadaan finansialmu aman, engkau kaya, engkau juga harus ingat satu hal, bahwa engkau sangat mungkin untuk mengalami kekurangan juga. Karena itu engkau harus lebih bijaksana dalam mengelola harta yang sedang dipercayakan oleh Tuhan kepada engkau hari-hari ini. Ketika engkau dipercayakan secara finansial, belajar untuk memiliki hati yang tidak tamak, yang tidak rakus, yang tidak mengharapkan untuk segalanya menjadi milikmu. Rekan-rekan orang muda yang diberkati oleh Tuhan, di awal tahun 2022 ini, saya mau membukakan konsep ini kepada engkau, supaya di dalam lelahnya kerja kerasmu, dalam impianmu untuk menjadi orang kaya, menjadi orang yang diberkati secara finansial, engkau tidak lupa bahwa ada konsep kaya yang benar yang Alkitab ajarkan. Bahwa yang pertama adalah
Engkau jangan pernah untuk tergiur menggunakan cara yang cepat untuk mendapatkan kekayaan tersebut. Karena dengan dapat yang cepat, pasti dia juga akan habis dengan cepat. Yang kedua, engkau harus tahu bahwa konsep yang disarankan oleh Alkitab adalah engkau harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Engkau harus mengalami proses tersebut. Engkau harus ikut berproses di dalam pengumpulan hartamu itu. Engkau menggunakan cara-cara yang benar di dalam proses mengumpulkan harta. Karena sedikit demi sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Yang ketiga adalah engkau harus belajar bahwa engkau jangan pernah terpikat oleh kekayaanmu itu sehingga membuat engkau tergesa-gesa dalam mengumpulkannya, dan pada akhirnya engkau akan menghalalkan cara-cara yang jahat di mata Tuhan, padahal engkau lupa bahwa satu hari sangat mungkin sekali untuk engkau akan mengalami kekurangan. Dan yang keempat adalah engkau belajar bahwa hatimu itu harus dibentuk untuk tidak boleh tamak terhadap segala hal. Hatimu itu jangan mau untuk mengumpulkan semuanya hanya untuk engkau, tetapi engkau belajar juga bahwa ada biarkan bagian-bagian yang menjadi milik orang lain. Rekan-rekan muda yang diberkati oleh Tuhan, biarlah di tahun 2022 ini engkau diberkati secara finansial dengan cara yang benar, engkau mengupayakannya dengan cara yang benar, dan engkau menjadi orang yang benar dalam mengelola kekayaan harta yang dipercayakan kepadamu, dan engkau mempermuliakan Tuhan dengan harta yang engkau miliki. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati rekan-rekan muda sekalian. Shalom.